A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, senang rasanya berjumpa kembali dengan sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Melalui jaringan media sosial ini kita melakukan silaturahmi. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku, kita simak 3 video berikut ini untuk kita kaji. Nah, jadi 3 video ini kita jadikan narasumber. Yuk kita saksikan bersama, kita lihat bersama, dan kita pikirkan serta kita renungkan. Buya, apakah orang yang bunuh diri berarti kematiannya sudah sesuai dengan takdir yang telah ditentukan? Kalau jawabannya bukan, apakah itu berarti ada takdir yang tidak sampai kepada manusia? Kalau jawabannya apa? Kalau jawabannya bukan? Enggak, jawabannya iya. Baik. Bunuh diri apakah mati dengan takdir Allah? Iya dong. Oh, jawabannya bukan, enggak pakai bukan. Iya. Enggak ada. Izin bertanya Ustadz, apakah orang yang meninggal dengan cara bunuh diri memang sudah ditakdirkan akan mati dengan jalan bunuh diri oleh Allah? Yang kedua, Ustadz, bagaimana menjaga amalan hati? Karena kadang kita tahu hati kita suka berkata-kata hal yang lain yang mungkin saja bisa merusak amalan hati. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, kalau bicara takdir Allah Azza wa Jalla, awal yang Allah ciptakan itu pena. Kemudian pena itu diperintahkan untuk menulis apa yang akan terjadi sampai kiamat. Semuanya sudah ditulis. Takdir ikhtiar itu kan takdir dua macam ya, ada mutlak, ada ikhtiar. Sudah sering kita jelasin. Ikhtiar itu seperti menikah ya, kemudian makan, jenis makanan yang kita pilih, warna pakaian yang kita pakai, itu kan takdir juga, tapi ikhtiar kita. Sama dengan orang bunuh diri, dia sendiri yang ikhtiar itu ya. Tapi kalau kalau dia matinya itu bukan karena bunuh dirinya ya, dia mati itu karena memang ajalnya datang, proses. Jadi kalau ada orang tusuk dirinya, kemudian dia berhasil diselamatkan, tetap dapat dosa bunuh diri itu, walaupun dia masih hidup. Nah, setelah sahabat-sahabatku, saudaraku menyaksikan 3 video tersebut, ini masalahnya adalah bunuh diri. Nah, ini permasalahannya. Permasalahan bunuh diri ini merupakan takdir Allah atau apa? Nah, yuk kita kaji bersama. Bunuh diri yang dilakukan oleh manusia, hal ini disebabkan oleh keputusasaan. Jadi dia tidak dapat lagi jalan keluar, baik dari segi untuk mencari rezeki, baik dari rezeki dengan ditinggalkan oleh pacar, baik dari rezeki hancurnya hartanya, bangkrut menjadi orang miskin. Nah, bunuh diri ini bermacam-macam dilakukan oleh manusia. Ada yang melakukannya dengan terjun dari gedung lantai 13. Ada yang melakukannya dengan memotong urat nadinya. Ada yang melakukannya dengan menabrakkan dirinya ke rel kereta api. Ada yang melakukannya dengan meminum racun. Ada yang melakukannya dengan menenggelamkan dirinya ke air, terjun dari jembatan. Bermacam-macam cara untuk dia mengakhiri hidupnya karena putus asa. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, Allah memberikan cobaan itu sesuai dengan kemampuan kita.
Kalau kita tidak mampu menghadapi cobaan itu, maka Allah tidak memberikan. Nah, jadi ingatlah, Allah itu Maha Pengasih. Allah itu memberikan rahmatnya. Allah memberikan bantuan kepada hamba-hambanya yang bertakwa, yang selalu ingat kepadanya. Allah selalu memberikan jalan keluar untuk hamba-hambanya yang selalu taat, yang selalu ingat kepadanya. Nah, jadi bunuh diri ini merupakan takdir Allah atau bukan? Nah, ini harus kita kaji. Dari 3 video tersebut, jadi di sini sekali lagi kita berpegang kepada nasihat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu. Jangan kau lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang dia sampaikan. Jadi yang kita perhatikan sekarang adalah apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, tanpa kita melihat siapa yang menyampaikan. Nah, pendapat Buya Yahya itu sependapat dengan Ustadz Syafiq Reza Basalamah bahwa itu takdir Allah. Sementara Ustadz Khalik Basalamah itu mengatakan itu karena iktihar, usaha yang bersangkutan untuk membunuh dirinya. Walaupun dia selamat, maka dia tetap kena dosa bunuh diri. Nah, ya kan? Ya. Sekarang kita kaji. Di dalam surat An-Nisa, di sini Allah sudah mengatakan, Allah sudah berfirman, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, memasukkan manusia ke dalam neraka mudah bagi Allah, tidak susah, sangat-sangat mudah bagi Allah. Nah, di sini Allah sudah melarang dalam kau bunuh dirimu. Nah, berarti ini bukan takdir Allah. Karena Allah sendiri sudah melarang manusia untuk jangan membunuh dirinya. Ingat, Allah itu penyayang kepada dirimu. Nah, di surah An-Nisa, nah, di situ Allah sudah melarang jangan bunuh dirimu. Berarti di sini tidak ada Allah menakdirkan seseorang itu untuk membunuh diri. Bunuh diri itu bukan takdir Allah. Karena Allah sudah melarang. Di surah An-Nisa, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, ia akan diazab dengan itu di hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka dia akan memotong-motong urat nadinya. Kalau dia terjun dari lantai 13, maka dia akan terjun ke jurang dasar neraka itu. Sampai tidak ada lagi batas waktunya. Itu aja kerjanya menghadapi azab itu. Seterusnya dan seterusnya. Apa yang dilakukannya untuk membunuh diri, itu kalau dia hanya menabrakkan dirinya ke rel kereta api, maka dia akan mendapatkan dirinya ke dinding neraka itu. Itu aja kerja dia. Nah, na'udzubillah min zalik. Nah, di sini sahabat-sahabatku, saudaraku, mengerti bahwa bunuh diri itu bukan takdir Allah, karena Allah melarang. Allah melarang jangan bunuh dirimu. Nah, ini terdapat di firman Allah di surat An-Nisa. Jadi apa Ustaz jadinya? Ini karena iktihar, usaha dari pelaku bunuh diri, karena dianya gelap gulita, tidak nampak lagi dianya solusi dari persoalan dia. Akhirnya dia nekat untuk mengakhiri hidupnya. Jadi di sini ada niat
Jadi ada niat pelaku untuk mengakhiri hidupnya. Sementara Allah melarang, jangan kau bunuh dirimu. Allah melarang. Gitu. Jadi di sini orang bunuh diri itu bukan takdir Allah, karena niat pelakunya, karena dia berniat mengakhiri hidupnya. Ya. Ini ada lagi hadis Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim. Dahulu ada seorang lelaki yang terluka. Ia putus asa, lalu mengambil sebilah pisau dan memotong tangannya. Darah terus mengalir hingga ia mati. Allah Ta'ala berfirman, hambaku mendahuliku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Hambaku mendahuliku dengan dirinya, maka aku haramkan baginya. Berarti dianya itu sudah tercatat untuk mati bunuh diri. Allah catat dia mati karena sakit. Tapi karena niat dia untuk bunuh diri, Allah jadikan. Gitu. Nah, wa itu bin niat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Gitu. Nah, tempatnya bagaimana? Tempatnya ya di neraka lah. Karena orang putus asa atas rahmat Allah. Orang putus asa dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Padahal Allah tuh maha memberikan bantuan. Makanya Allah tuh memerintahkan kita memohon kepada Allah. Nah, itu terdapat di surat Al-Ikhlas. Apapun persoalan dalam hidup ini, kita bersujud mohon kepada Allah untuk menyelesaikan persoalan kita. Nah, apakah orang yang mati bunuh diri ini disolatkan atau enggak? Ya disolatkan. Dia tetap disolatkan. Karena dianya bukan orang kafir. Dianya bukan orang syirik. Nah, jadi kita menghindarkan diri kita di kekal abadi di neraka jahanam itu, di neraka Allah itu. Jangan berbuat syirik. Yang kedua, jangan pindah agama. Dari agama Islam pindah ke agama ini. Kekal abadilah selama-lamanya di neraka sana, di narnya Allah itu. Jadi jangan mendoakan Allah, jangan berbuat syirik. Yang kedua, jangan pindah agama. Hakul yakin akan agama Islam. Kalau memang saudara mau, ya silakan. Yang nanggung kan saudara. Yang akan dibakar itu kan, akan disiksakan saudara. Seperti saya juga, saya pun seperti itu. Apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat akan saya terima balasannya dari Allah. Gitu. Waktu kapan itu? Waktu kita menghadapi sakaratul maut. Yang kedua di alam barzah. Pertanyaan nungkan nangkir. Disitulah kena azab itu duluan dapat sebelum dah dimasukkan ke neraka situ, dia azab dulu. Ya kan? Dia azab dulu dia di alam barzah itu. Jadi orang mati bunuh diri itu tetap disolatkan. Nah, sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, orang yang mati bunuh diri karena dia putus asa. Putus asa, dia tidak dapat dia solusinya atas persoalan dia. Ditinggal pacar yang dia betul-betul cinta sama pacar itu kan. Rupanya pacarnya nikah sama orang lain, akhirnya putus asa dia. Akhirnya diambilnya baygon, diminumnya, mati dia. Sebagai contoh satu lagi saya kasihkan. Orang yang jatuh sakit, akhirnya meninggal. Apakah dia berniat untuk sakit? Tentu tidak. Dia tidak berniat untuk sakit. Tapi Allah beri sakit. Nah, untuk sakit kepada dia. Nah, jadi aja dia meninggalkan dunia. Nah, ini namanya takdir Allah. Apa dasarnya?
setiap yang bernyawa merasakan kematian. Ini ketetapan Allah itu, takdir Allah itu. Setiap yang bernyawa itu harus mati, merasakan mati. Itu takdir Allah tuh. Maka yang si sakit tadi, dia sudah melalui ketetapan Allah, yaitu mengalami kematian. Yang kita sebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, sudah tahu kan bedanya kan? Nah, jadi takdir Allah, orang itu tidak berniat untuk mengakhiri hidupnya. Sebab dia meninggal dunia bermacam-macam. Ada yang jatuh sakit, ada yang tabrakan, ada yang tersedak nasi, ada yang terjebur ke dalam air, bermacam-macam sesuai dengan perjanjiannya. Nah, jadi begitulah sahabat-sahabatku, saudara dimanapun Anda berada. Jadi bedanya orang yang mati bunuh diri dengan orang meninggal karena sakit. Yang meninggal bunuh diri karena dia berencana, berniat untuk mengakhiri hidupnya. Yang kedua, dia meninggal itu karena takdir Allah. Karena Allah sudah tetapkan setiap yang bernyawa harus merasakan kematian. Nah, jadi dia lalui ketetapan Allah tadi. Takdir Allah tadi sudah ditentukan bahwa setiap yang bernyawa itu harus merasakan kematian. Nah, dia dilaluinya. Nah, jadi beda kan? Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kalau saudaraku, sahabatku putus asa dalam hidup ini, ya kan? Apa memang harus bunuh diri? Padahal bunuh diri itu dosa besar. Tempatnya neraka. Gitu. Nah, di sini sahabat-sahabatku, kalau memang saudaraku putus asa baik dalam bidang sakit yang tak sembuh-sembuh, sudah berobat ke sana kemari, tidak juga sembuh, atau ditinggal oleh pacar sehingga kita putus asa. Nah, jangan bunuh diri. Bunuh diri itu perbuatan yang tolol itu, yang bego itu. Binatang aja tidak mau bunuh diri. Manusia dikasih akal, dikasih pikiran, mau melakukannya. Mana lebih pintar, binatang atau saudara, sahabatku, kalau melakukan bunuh diri itu. Nah, di sini kalau memang kita sudah putus asa, jalan satu-satunya, ini jalan satu-satunya. Bukan jalan untuk bunuh diri. Tidak, saya tak pernah ajarkan untuk bunuh diri. Na'udzubillah min zalik itu. Ini memasrahkan diri kepada Allah. Nah, di sini saudaraku berdoa. Habis sholat, ya memang ini sudah itu mengambil keputusan lagi nih. Tidak bermain-main lagi. Nah, ini tidak main-main ini. Gitu. Ini kita minta ambil keputusan. Hidup mati, itu aja lagi. Hidup mati terserah Allah. Nah, jadi doanya, ya Allah, tetap hidupku akan selamanya kehidupan itu baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian itu baik untukku. Nah, ini penentuan itu. Kalau saudara siap daripada bunuh diri, pasrahkan diri kepada Allah. Kalau memang hidup ini baik bagi saudaraku, maka hidupkanlah aku. Tapi apabila kematian itu baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Nah, tapi ini bukan main-main loh. Tidak main-main ini. Itu bisa seketika saudara meninggal atau saudara akan hidup. Nah, pilihannya dua, mati atau hidup. Nah, inilah doanya. Ya Allah, apabila kehidupan itu baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Tapi apabila kematian itu baik bagiku, maka wafatkanlah aku. Nah, ini penentuan itu sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Ini bukan untuk main-mainan. Karena itu adalah pilihan dalam kehidupan, hidup atau mati. Terserah kepada Allah Tuhanku. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Kajian dalam
renungan kehidupan ini perihal mati bunuh diri. Jadi mati bunuh diri itu karena ada niat daripada pelakunya untuk mengakhiri hidupnya. Nah, makanya dianya tergolong kepada dosa besar. Karena Allah sudah melarang di surat An-Nisa, jangan kau bunuh dirimu. Berarti Allah mencegah, melarang. Semoga sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada semakin memahami dinnya Allah ini. Yang kita cari hidup ini adalah selamat dunia dan akhirat. Mencari keselamatan dunia dan akhirat yaitu dengan takwa, taat kepada Allah, takut kepada Allah. Takut kita kalau melaksanakan larangan-larangan Allah. Takut kita kalau meninggalkan perintah-perintah Allah. Yang dipanggil orang yang bertakwa ini adalah orang-orang beriman. Orang yang beriman ini adalah orang-orang muslim. Orang muslim itu adalah orang yang beragama Islam, yang betul-betul beriman. Bukan iman hanya di mulut. Takdir baik, takdir buruk datangnya dia dari Allah, tapi gitu miskin, tidak ada perubahan dalam hidup, banyak hutang, akhirnya cari pesugihan. Mana imannya itu? Iman di bibir itu. Iman hanya di bibir. Nah, begitu sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Apabila sahabat-sahabatku ada yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit, marilah kita doakan saudara kita supaya Allah angkat penyakitnya, pulih seperti sedia kala, dan kita mendapatkan hidayah Allah, mendapat rahmat redha Allah melalui hidup dan kehidupan ini sampai datangnya ajal meninggalkan dunia ini. Allah memberikan perlindungan untuk kita, untuk sahabat-sahabatku, untuk saya. Ini jadi bahan pelajaran dan jadi bahan pengingatan untuk saya dan sahabat-sahabatku. Karena manusia itu ada yang lebih, ada yang kurang. Makanya manusia itu saling mencukupi, saling membantu. Jadi begitulah sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.